Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Beberapa hari lalu kita dengar ya, atau kita baca di berita bahwa Netanyahu ya, rahmatullah alaih, mengatakan statement bahwa dia itu menolak tegaknya khilafah, katanya di Mediterranean. Memang bagi seorang seperti Netanyahu ya, apa yang mau kita harap dari mulutnya ya? Itu ucapan yang memang harus itu diucapkannya. Cuman coba kita perhatikan ucapannya ini ya, apa yang bisa kita petik dari sini. Pertama, dengan dia mengatakan dia menolak tegaknya khilafah, walaupun dia bilang itu di wilayah Mediterranean ya, atau wilayah Timur Tengah dan sekitarnya itu, itu menunjukkan pertama bahwa memang bagi dirinya dan bagi juga masyarakat dunia terutama Barat itu, mereka tahu bahwa saat ini tidak ada khilafah itu ya. Tidak ada pemerintahan khilafah, itu nggak ada. Sehingga dia menolak ya. Kalau memang sudah ada ya, gimana dia menolak? Karena sudah ada ya. Ini menolak dia berarti memang belum ada. Maka aneh ketika kemudian ada yang sementara orang mengatakan bahwa pemerintahan ini sudah khilafah, pemerintahan ini sudah memenuhi syarat jadi khilafah dan lain-lain ya. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar paham apa sih sebenarnya hakikat dari khilafah itu. Itu bukan hanya masalah pemimpinnya muslim, bukan saja itu ya. Itu masalahnya itu adalah masalah kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslim. Yang di dalamnya itu diterapkan dia sistem Islam. Itu yang mereka pahami dari khilafah. Jadi bukan ada suatu negara yang pemimpinnya muslim, mereka mayoritas muslim, tapi bukan di dalamnya bukan diterapkan Islam, dan itu pemerintahan atau negeri itu negara yang berbentuk hanya sebatas kebangsaan belaka, bukan untuk seluruh kaum muslim, bukan itu khilafah itu. Mereka memang benar-benar menyadari, memahami bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan tunggal bagi seluruh muslim. Sehingga yang ditolaknya di sini adalah munculnya kepemimpinan tunggal itu ya. Karena kalau kepemimpinan tunggal itu muncul, maka seluruh kaum muslim akan bersatu di bawah kepemimpinan itu. Itulah yang ditolak oleh Netanyahu. Kenapa ditolaknya? Ya udah tahu lah kita ya, udah tahu. Karena itu ancaman baginya ya. Bukan baginya saja, ancaman bagi Barat, ancaman bagi ini mereka-mereka yang yang dulu punya sejarah masa lalu, yang mereka itu melihat keadidayaan dari negara yang disebut khilafah itu ya. Yang mampu dia hampir menaklukkan Eropa masa itu. Inilah yang ditolak oleh Netanyahu. Kemudian yang keduanya, dia menolak itu tadi ini ya, karena itu dah ada rasa takut ya, rasa takut. Bayangkan aja, itu kan Israel itu di tengah-tengah wilayah yang dulunya wilayah khilafah Islamiyah ya. Jadi bayangkan ketika nanti dia khilafah Islamiyah itu tegak, maka Israel yang secuil itu akan benar-benar di dalam sebuah negara. Mereka berada di dalam sebuah negaranya kaum muslim ya. Bisa dibayangkan ya betapa mengerikannya kondisi itu bagi mereka ya. Sehingga dia menolak untuk itu. Dan inilah yang terus ya diusahakan, diperjuangkan oleh Barat dan lain-lainnya, dan mereka itu semua ya, agar kesatuan kaum muslim itu benar-benar tidak wujud lagi. Jadi untuk menjaga agar kesatuan kaum muslim itu tidak wujud lagi adalah menjaga agar jangan pernah
khilafah itu tegak kembali. Maka mereka akan menyebut, ya, mereka siapapun yang mencoba untuk menyuarakan atau menegakkan khilafah itu sebagai kelompok yang radikal, intoleran, teroris dan segala macam sebutan-sebutan buruk, ya. Jadi kalau mereka itu, ya, kita paham, ya, karena ada ketakutan, ada apa segala macam itu, ya. Tapi kalau yang mengucapkan ini seorang muslim, apa yang ditakutkannya dengan khilafah? Banyak kita dengar itu, ya. Oh, dia muslim, tapi tadi itu mirip dengan si Netanyahu laknatullah alaih ini, ucapannya menolak tegaknya khilafah. Takut apa dia dengan khilafah? Padahal khilafah itu sudah wujud 1300 tahunan, ya, dan itu mampu memberi kesejahteraan bagi kaum muslim, melindungi kaum muslim dimanapun berada, ya. Tidak seperti sekarang itu, ya, terjadi di mana-mana pembantaian kepada kaum muslim. Akidah pun, umat pun waktu di zamannya khilafah itu terjaga, tidak seperti sekarang itu, ya. Jumlah muslim di satu negeri itu yang mereka bisa baca Quran saja itu dapat 50% aja udah luar biasa, ya. Belum lagi kita bicara berapa orang yang sholat secara rutin, itu jauh lagi di bawahnya, ya. Kondisi ini tidak ada semasa khilafah karena ada penjagaan akidah umat, penjagaan dari pembentukan umat sejak dari dini, ya, sehingga menjadi orang-orang yang taat. Terus apa yang ditakutkan bagi muslim itu? Tegaknya khilafah. Jadi di sini terlihat bagi mereka yang tetap mengatakan menolak khilafah, menolak segala macam itu adalah ucapan-ucapan yang justru menyenangkan orang-orang kafir. Mereka akan bertepuk gembira, ya, dengan adanya itu, apalagi itu suaranya itu dari ormas. Pasti ormas ini akan disanjung-sanjung oleh tadi itu barat, ya. Bahkan mungkin akan diberi bantuan-bantuan kepada ormas tersebut, kepada pihak-pihak tersebutnya yang menyuarakan penolakan terhadap khilafah. Karena kalau dia muslim murni yang menghendaki kebaikan bagi seluruh kaum muslim, tidak saja di negeri ini tapi seluruh bumi ini, maka dia itu akan merindukan, bukan menolak, akan merindukan khilafah. Karena khilafah itu telah terbukti berhasil melindungi seluruh kaum muslim selama lebih dari 1000 tahun, ya. Dan kita sekarang itu sebenarnya hidup tanpa khilafah itu baru 100 tahun lebih, ya, 101 atau 102 tahun, ya. Dan kondisi kita sudah sangat begini, ya. Kacau balau dari segi akidah, kacau balau dari segi pemahaman tentang agama, kacau balau dari segi perbedaan pertikaian antara sesama kaum muslim, kacau balau dari segi kesulitan-kesulitan yang dialami akibat penjajahan ekonomi, penjajahan politik oleh negara-negara besar kepada kaum muslim. Jadi saudaraku, ya, apa yang menyebabkan antum itu sepakat dengan Netanyahu? Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.